คนสุดท้ายของเราในวันนี้นะครับและในช่วงต่อไปก็จะเป็นช่วงของครับเรายังเหลือผู้เข้าประกวดอีก1 ท่านนะครับในวันนี้เราไปพบกับเชิญเลยครับdari iklan yang ini tadi gimana positioningnya kalau teman-teman image dari iklan itu apa image yang mana yang Toyota itu kan wanita segmentasinya kan dia target pasarnya kan Toyota mobil pria, pengendaranya kebanyakan pria, otomatis mereka narik perhatiannya wanita kan, tapi ternyata dia juga ngalihin isu bahwa itu hanya trik kan, kayak tadi hanya trik, terus habis itu belokin mobilnya, gesiknya mobilnya, ngeliatin ciri dari mobilnya tadi, lincah produknya kayak apa sih Toyota gitu. Terus habis itu ternyata begitu dibuka cowok gitu kan, kita jadi yang penontonnya wah gitu kan, terus kita terbesit, wah lucu, Toyota lucu loh iklannya kayak gitu. Akhirnya kan kita ngomongin di sama teman-teman kayak gitu. Akhirnya kita iklannya kayak gitu, bisa positioningnya jadi kayak gitu. Terus yang iklan lucu Messi tadi, Pepsi juga positioning kita kan jadi ingat itu terus kan, gimana mereka bahwa itu bisa dilakukan, bikin kita konyol, bikin kita kayak gitu ya, lucu. Terus habis itu Lionel Messi yang tadi pemain bola, ternyata tahunnya naik Airlines itu kita bisa ketemu sama jadi mereka memposisikan dirinya produk itu tuh kelas wah gitu ya, jadi kita bisa ini. Terus yang tadi yang stand-in tadi juga perjuangan shine itu kan bersinar bahwa arah gitu ya. Contoh-contohnya tadi ya. Terus masuk ke modul 2 yang kegiatan belajar 2. Nggak sempat Pak tarik ini ya. Nggak sempat tak animasi karena jadi
di yang kegiatan belajar 2 itu perilaku konsumen dalam komunikasi pemasaran. Kalau tadi kan gimana perilaku yang kegiatan belajar pertama, strategi pemasaran dalam komunikasi pemasaran kan kita ngomongin strateginya, sekarang kita ngomongin perilaku konsumennya kayak gimana. Nah, konsumen itu ada 2 konsumen, tahu ya. Kalau perorangan tuh konsumen yang individu, jadi memenuhi, dia mengkonsumsi sesuatu untuk mencukupi kebutuhan dia sendiri. Tapi kalau organisasi untuk kelompok. Benar. Terus ada 4 faktor yang mempengaruhi persepsi harapan konsumen terhadap produk. Itu ada ada kebutuhan dan keinginan yang dirasakan saat berinteraksi dengan produsen. Misalnya, kemarin saya ke Hosan, ya, ada cowok dilirik aja ya. Hosan kita nggak yang night market itu murah-murah kan. Nah, sebenarnya saya suka sama suatu produk. Ini contoh yang pertama ya, kebutuhan dan keinginan yang dirasakan saat bertransaksi dengan produsen. Saya pengen bajunya itu karena murah gitu. Tapi ternyata pas saya berinteraksi dengan produsennya tuh ditanyain harganya berapa. Pertama saya dengar 180, tapi ternyata saya tanya lagi 180 beneran gitu kan, kaget gitu ya. Siap, terus dia jawabnya terus gitu, enggak 780 gitu. Akhirnya kan jadi gimana faktor yang mempengaruhi persepsi, gimana harapan konsumen kan sebenarnya ekspektasinya pengen beli bajunya itu karena di luar mungkin 200. Ternyata sesaat berinteraksi dengan produsen atau penjualnya kita merasakan beda gitu. Akhirnya itu akhirnya konsumen itu mempengaruhi, ya kan? Kadang kita ngerasa gitu kan, mau beli apa gitu 390 gitu. Nah, jadi gitu kan masih ngambil 390. Iya. Walaupun harganya mahal, setelahnya Mbak Mi ya. Walaupun harganya lebih mahal, tapi gimana pelayanannya bagus gitu, kita ngerasanya ya ini bagus gitu. Orangnya ramah, atau mending beli di sini daripada yang di situ tadi walaupun murah jelek pelayanannya misalnya gitu. Nah, itu mempengaruhi ya. Terus pengalaman sebelumnya kayak kita pas beli itu dulu ngerasainnya kayak apa? Misalnya beli tableran misalnya itu hadiah dari pacar lama gitu, pas Valentine gitu. Terus nggak mau ingat pacar lama gitu, akhirnya nggak mau beli tableran lagi, maunya silver queen atau yang lain misalnya gitu. Terus ada pengalaman dari teman, misalnya kayak siapa Tania cerita ya, Tania dandan ini cerita kalau ngomongnya aku pakai lipstick ini bagus gitu, terus bilang ke FT atau ke Jeng, kalau itu jangan deh, benar ya. Terus masuk ke pemrosesan informasi pada diri konsumen. Itu ada determinan berkaitan dengan situasi pembelian. Gimana si konsumen, orientasi kognitif pembelajaran seseorang proses informasi. Itu ada 4 berapa faktor? Ada